Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Rokfinita Pratiwi. Saya mahasiswa Universitas CRC Prodi Akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang buku besar pembantu dalam Microsoft Excel. Definisi buku besar pembantu merupakan buku yang juga disebut buku tambahan. Buku pembantu ini disediakan untuk rekening-rekening buku besar yang membutuhkan perincian, tetapi tidak semua rekening dalam buku besar dibuatkan buku pembantu. Sebagai contoh, piutang dagang, utang dagang, dan persediaan barang dagang. Dari buku pembantu ini dapat disusun daftar mengenai rekening yang bersangkutan pada setiap tanggal yang dikehendaki, biasanya akhir bulan atau akhir tahun. Fungsi buku besar pembantu yang pertama itu karena dalam buku ini tercatat dengan rinci, maka buku ini akan memudahkan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, sebagai pembanding dalam ketelitian pencatatan buku besar umum, karena dalam buku pembantu berisi detail rincian dari saldo-saldo pada buku besar umum. Ketiga, bisa terjadi pembagian tugas dalam pengerjaan laporan akuntansi keuangan sebuah perusahaan. Keempat, mempermudah dalam pencarian informasi mengenai jumlah akun dari pihak-pihak yang terkait. Jenis-jenis buku besar pembantu itu ada buku besar pembantu utang dan piutang. Kalau utang itu berisi kumpulan catatan transaksi utang yang diberikan kepada perusahaan. Kalau piutang itu merupakan kebalikan dari buku utang, berisi kumpulan piutang atau tagihan dari langganan kredit. Nah, di sini ada format, kita mau buat format pivot table sama format advance. Kita langsung aja ke Excel-nya. Nah, ini contoh format yang advance. Sekarang kita mau buat yang format pivot table dulu. Ini udah saya copy judulnya, PT, judul sama tanggalnya. Sekarang kita mau ke pivot table. Ini klik insert. Terus pivot table range-nya itu kita blok jurnal umum. Ini kita klik kanan aja. Kita blok jurnal umum dari tanggal sampai kredit sampai bawah. Terus existing worksheet-nya di checklist. Terus location-nya itu ini udah benar ya. Di sini. Oke. Nah, untuk filternya nomor akun kita masukin ke filter tanggal sama keterangan, kita masukin ke row label. Terus selanjutnya value-nya kita masukin debit kredit. Ini jangan lupa tanggalnya kita field setting dulu, subtotalnya di none, layout and printnya klik show item labels, klik OK. Udah seperti ini. Ini juga kita ganti, kita field setting, kita pilih sum. Ini juga pilih sum. Oke. Nah, kita mau buat nomor akun, kita mau buat nama relasi. Ini kita ketik aja nama relasi. Nah, setelah itu kita mau buat titik 2 otomatis. Ini kita ganti yang more number format. Terus custom, kita pilih yang ini, yang add bintang tanda petik titik 2 tanda petik. Nah, seperti ini. Yang nomor akun juga kita ganti, kita bikin titik 2 otomatis. Ini kita copy aja. Nah, ini kita ganti jadi post saldo. Yang ini kita ganti jadi saldo awal. Udah seperti ini kita ganti aja jadi tanggal.
Nah, untuk nama relasi ini kita masukin rumus VLOOKUP. Ini untuk lookup value-nya itu kita klik ini B5, daftar bantu yang ini, nama relasi itu ada di kolom kedua, false, tutup kurung, oke. Kita copy aja. Ini kita sesuaikan. Nah, untuk pos saldo kolom index numbernya kita ganti 3. Nah, kalau misalnya saldo awal itu kita ganti jadi 4. Udah seperti ini. Ini kita ganti dulu jadi accounting. Oke, kita sesuaiin aja. Nah, udah seperti ini. Kita mau buat saldonya. Caranya sum credit ini kita klik dulu, terus kita klik option. Di sini ada failed items and sets. Terus kita klik calculate failed. Nah, name-nya itu kita tulis balance. Kenapa balance? Karena kan tadi saldo. Kalau saldo kan udah ada. Jadi kita pakai nama balance. Formulanya itu atau rumusnya ini debit, kita insert file, terus dikurang kredit, insert file, terus add. Oke. Nah, udah seperti ini. Terus selanjutnya ini coba kita ganti jadi piutang tuh coba ya, PK 0 ya, ini aja P001. Cari P001. Nah, ini piutang. Ini saldo awalnya kita ganti lagi jadi accounting. Nah, udah seperti ini kan piutang. Nah, sekarang kita mau buat yang utangnya. Ini kita copy aja. Kalau utang tuh U002 kita coba. Nah, udah seperti ini. Nah, lanjut kita ke ini kan format pivot table. Nah, sekarang kita mau ke versi kedua, yaitu format advanced filter. Ini kita copy dulu judulnya.
Nah, ini kan saya udah buat yang ini juga. Nah, jadi ini kita copy aja. Nah, ini kita sesuaiin. Nah, udah disesuaiin, ini kita clear contents. Nah, seperti kayak buku besar kemarin, seperti buku besar umum, ini untuk nomor akun kita pakai data validation. Klik data validation, allow-nya list, ignore blank-nya uncheck list. Nah, search-nya itu ini sama dengan kode underscore bantu. Terus untuk nama akunnya kita pakai rumus VLOOKUP lagi. Untuk lookup value-nya itu kita klik ini, koma, daftar bantu, koma 2, koma false. Nah, ini kita copy aja, kita taruh di pos saldo sama saldo awal. Terus ini kita ganti rumusnya, kita sesuaiin lagi. Ini A6 3 enter. Ini juga. Nah, saldo awal berarti 4 enter. Nah, terus kita cari yang P001 toko Alfatan piutang. Ini kita apa nih namanya, kita jadiin accounting dulu. Oke. Nah, terus selanjutnya nih kita mau ngisi ini. Ini kita blok dari tanggal sampai kredit. Terus klik data, advance. Oke. Ini actionnya copy to another location. List range-nya itu kita blok jurnal umumnya. Dari tanggal sampai kredit. Untuk kriteria range-nya itu nomor akun sama bawahnya. Copy to-nya itu ini. Klik OK. Nah, ini kan udah ada nih. Terus kita mau ngisi saldo. Nah, ngisi saldonya itu caranya gini. Sama dengan ini D9 tapi kita tulis manual gitu, D9 gitu. Terus enter. Nah, untuk yang bawahnya sama dengan kita tulis lagi D9 ditambah ini yang akun debitnya berarti kan D10 terus dikurang sama saldo kredit ini, enter. Nah, seperti itu. Terus kan ini baru piutang. Nah, sekarang kita coba mau buat utang. Ini sama, kita copy dulu. Ini kita clear dulu. Enggak usah, ini langsung aja U20 nih utang. Nah, ini sama kayak tadi, tanggal sampai kreditnya itu kita blok, terus klik data, terus advance, klik OK.
copy to another location. List arrange-nya kita cari di jurnal umum. Kita blok jurnal umumnya. Sorry. Ini kita blok semuanya sampai kredit, sampai bawah. Nah, udah. Terus kriteria range-nya itu ini tadi. Terus copy to-nya itu tanggal sampai kredit ini. Oke, nah udah kayak gini. Saldonya juga masih sama kayak tadi. Ini kan utang, berarti sama dengan ini ya, F17 ini. Ini kita tulis ya E17 dikurang saldo debitnya, terus ditambah saldo kredit. Ini bener, ini yang awal, maaf ini bener, ini enter. Nah yang bawahnya baru gitu. Yang bawahnya itu ini tadi E17 dikurang ini akun debitnya apa nih, D18 ya, D18, terus ditambah sama ini E18. Kita coba dulu. Nah, udah seperti itu buku besar pembantunya. Nah sekarang kita lanjut ke neraca saldo sebelum penyesuaian. Ini judulnya kita copy aja, ntar kita ganti. Berarti ini kita ganti jadi neraca saldo. Nah, udah ini. Terus kita buat ini ya. Ini selanjutnya kita buat neraca sebelum penyesuaian. Sebelumnya, jenis neraca saldo yang belum disesuaikan adalah daftar saldo yang disusun pasca seluruh transaksi diposting ke dalam buku besar. Nah, dengan adanya daftar saldo yang belum disesuaikan akan lebih memudahkan kita untuk menemukan kesalahan dan segera bisa memperbaikinya. Sekarang kita mau buat neraca saldo sebelum penyesuaian itu dalam format pivot table. Kita langsung aja, berarti ini pakai pivot table, berarti kan insert, terus pivot table range-nya itu masih sama ke jurnal umum. Ini kita masukin existing worksheet, location-nya itu ini ya, di sini sama. Oke. Nah, untuk rows-nya ini, rows labelnya itu nomor akun, kita masukin nomor akun terus sama nama akun. Nah, untuk value-nya ini kita masukin saldo. Nah, nomor akunnya itu kita file setting, non layout print-nya kita show item labels in tabular form. Udah seperti ini, kita sesuaiin dulu.
Ini kita ganti tanggal, nggak apa-apa, karena nama akun saldo. Nah, ini kan nomor akun ini mana nih? Ini nomor akun ini masih ada nomor akun apa? Nomor ini nomor akun ini masih ada ini ya, apa namanya? Masih ada kode bantunya. Nah, jadi kita hilangkan. Caranya itu ini, klik ini. Nah, ini tuh kita uncheck yang ini dari panel 003. Kita uncheck sampai 002. Klik oke. Nah, berarti kan ini udah di sini semua. Nah, sekarang kita buat akun debit sama kredit secara manual. Ini kita tulis debit kredit, kita sesuaiin dulu. Nah, enggak disamain dulu deh warnanya, kita samain. Terus abis kita tulis nih debit kan kas di debit. Nah, ini kan kas itu kan di debit, berarti kita masukin rumus sama dengan ini saldonya, berarti kan ada di kolom C berapa nih? C8. Enter. Nah, udah gitu kita tarik ke bawah. Ini kita ganti dulu deh. Nah, selanjutnya yang kredit kan berarti akumulasi. Nih, akumulasi kan kredit, tapi ini kan dia adanya di debit, jadi kita pindahin ke kredit. Itu caranya sama dengan kan kita mau min ya, jadi min, terus ini ada di kolom C baris ke 23. Enter. Ini kita tarik sampai ini pendapatan lain-lain. Nah, ini. Nah, untuk yang di ininya untuk yang di debitnya kita hapus dulu. Sorry. Mana ya? Nah, ini kita clear konten. Kan pindah semua jadinya kan ke kredit. Terus abis itu kita mau menghilangkan kolom saldo ini. Caranya sebelum dihilangkan, jadi akun debit kredit ini harus dikunci terlebih dahulu. Caranya blok debit dan kreditnya sampai bawah. Terus CTRL-C, terus ALTE. Nah, ini kan ada tulisan nih, continue typing the menu key sequence form an earlier version of Office or press ESC to cancel. Berarti kita klik ESC.
ini udah kita blok, terus habis di blok CTRL-C, terus ALTE, udah ada muncul kayak gini, kita klik S. Nah pastenya ini kita klik yang value, terus oke. Nah dia ini udah apa namanya, dia ini udah terkunci. Nah ini saldonya ini kita hilangin, maksudnya kembaliin ke sini seperti itu. Jadi ini kita push delete. Nah seperti itu. Nah untuk totalnya sama dengan sum kita blok dari sini. Ininya totalnya kita blok dari sini sampai bawah semuanya. Nah nih seperti ini kita copy aja. Nah sudah seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.